Pemirsa, keluarga korban pelecehan seksual yang diduga dilakukan pengurus pondok pesantren membocorkan video pengakuan pelaku. Video tersebut diambil saat upaya mediasi antara orang tua korban dengan pelaku. Terima kasih saya atas segala masukan dan kritikan dan kesadarannya untuk saya setuju. Sekali lagi saya atas nama pribadi mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mudah-mudahan dari kejadian ini saya pribadi dapat lebih banyak belajar dan ada hikmah di balik semua. Satu demi satu bukti fakta kasus pelecehan yang menimpa sejumlah santriwati pondok pesantren yang berada di daerah Karawang terbongkar. Orang tua korban membuka video proses mediasi yang dilakukan dengan pihak pondok pesantren. Dalam video ini, pelaku mengaku menyesal dan meminta maaf atas perbuatannya. Nah, ini oknum kiainya mengakui perbuatannya, menyesal dan meminta maaf, teman-teman ya. Sebelumnya pribadi Bapak sekali lagi mohon maaf. Nah, sekali lagi mohon maaf atas segala tindakan yang Bapak lakukan, gitu ya. Atas semua tindakan hilaf Bapak kepada saya. Mudah-mudahan kalian sudi untuk memaafkan Bapak. Dan sekalipun kalian tidak memaafkan, Bapak akan bertobat hari ini kepada Allah. Astagfirullahaladzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kejadiannya 2 bulan yang lalu ya. Seorang oknum kiai di sebuah pondok pesantren yang terletak di Karawang melakukan tindakan asusila kepada 5 santriwatinya. Kacau sekali teman-temannya. Dan Pak Kiainya sudah mengakui atas perbuatannya lalu meminta maaf. Dan Pak Kiai ini mengira bahwa setelah meminta maaf, setelah dimediasi seperti itu akan selesai kasusnya. Ternyata tidak. Pihak keluarga membawa ini ke ranah pihak kepolisian, teman-teman ya. Ya, coba kita dengarkan ya ketika Pak Kiai itu kaget bahwa ini dibawa ke ranah kepolisian. Terus pakai kalau terkait pemberitaan yang simpang siur, tanggapannya gimana nih? Kalau misalkan ada yang kira-kira nggak pas, itu tanggapannya gimana Pak Kiai sendiri tentang pemberitaan? Tentang pemberitaan? Iya. Ya, sangat menyayangkan. Sebenarnya dari awal pun kan kami sudah beranggapan ya ini adalah salah satu hal perbaikan bagi kami. Perbaikan bagi kami katanya. Sayangnya kesalahan kenapa diperluas? Karena kan yang repot mereka juga. Yang repot mereka juga katanya kalau lapor polisi. Yang saya khawatirkan jejak digital itu nanti akan ada membekas pada dirinya mereka. Mereka ya. Gitu. Malah korbannya yang disalahin. Lah ente ngapain gituin santrinya? Kok korbannya yang disalahin? Saya khawatir itu. Kalau saya pribadi sebenarnya kalau dari pihak sana untuk tabayun untuk saling sadar kesalahan ya udah. Tabayun saling sadar kesalahan katanya. Nggak usah terlalu jauh ke proses seperti ini. Nah, nggak usah terlalu jauh ke proses kepolisian katanya. Ya Allah, enteng banget dia berbicara seperti itu. Seandainya anak perempuan dia digituin, mau nggak dia bilang tabayun aja, nggak usah ke kepolisian gitu. Terlanjur masuk laporan gitu. Iya. Jadi ya bagaimana, saya pun ikut aturan proses hukum. Siap dihadapi berarti. Siap dihadapi. Bukan mau kick balik sebenarnya. Kita cari jalan tengahnya di mana apa itu. Iya. Karena bagaimanapun mereka santri kami gitu. Sekalipun mereka udah benci kepada saya, orang tuanya pun mungkin sudah tidak suka. Ya bencilah orang kelakuannya seperti itu. Ya karena ajaran Islam itu nggak boleh seperti itu. Nah, ya saya berkewajiban mencari jalan, bukan artian saya jadi terdakwa atau apa begitu. Sangat disayangkan, Pak. Atas kejadian ini sangat disayangkan. Padahal masih bisa musyawarah. Dan itu sudah tertera di aturan pondok. Jika ada sesuatu masalah, tidak harus melibatkan aparatur yang lain. Dampaknya seperti ini, kan? Kekeluargaan dulu ya. Begitu. Ya. Terima kasih, Pak. Ya. Jadi Pak Kiainya ini maunya kasus ini diselesaikan secara kekeluargaan saja. Saling memaafkan gitu ya. Tidak usah laporkan ke polisi teman-teman. Tapi ternyata pihak keluarga korban melanjutkan kasus ini kepada pihak kepolisian. Dan pada akhirnya oknum kiai ini pun dia ditetapkan sebagai tersangka oleh pihak kepolisian lalu ditahan teman-teman. Ini beritanya sudah keluar ya. Polres Karawang tetapkan pimpinan pesantren tersangka kasus ini ya. Saya nggak mau bacain kasusnya. Nah, ini yang perlu kita tahu adalah modusnya. Seperti apa modus oknum kiai ini. Ini agar menjadi
menjadi pembelajaran buat kita semua, buat ibu-ibu, bapak-bapak yang menitipkan anak ke pondok pesantren. Ini kita harus tahu modusnya agar bisa terhindar juga dari hal-hal seperti ini. Saya bacain modus dari oknum kiai ini ya. Tersangka berinisial KA melakukan aksinya sejak tahun 2023 hingga Maret 2024. Wah, udah lama ya. Dengan modus memberikan hukuman kepada santri perempuan yang melanggar peraturan pondok pesantren. Jadi modusnya memberikan hukuman kepada santriwati yang melanggar peraturan pondok pesantren. Nah, ini dia. Tersangka menghukum para korban karena melanggar peraturan ponpes seperti berpacaran. Hukuman yang diberikan oleh tersangka yaitu para korban harus tidur selama 7 hari dalam kelas dengan hanya berpakaian tank top serta celana pendek. Lah, ini hukuman apa ini ya? Pada hari ketiga, lanjut Kapolres, tersangka menyuruh para korban melepas semua pakaian dalam kelas. Ya Allah, aduh saya nggak sanggup udah bacain lebih lanjut ya. Ya intinya kita sudah tahu lah ya, modusnya itu memberikan hukuman kepada santriwatinya. Dengan hukuman itulah oknum kiai ini mengambil kesempatan begini dan begitu. Ya, astagfirullahalazim. Saya tegaskan bahwa tidak semua pesantren seperti ini teman-teman ya. Tetapi memang faktanya ya ada saja berita-berita seperti ini bermunculan. Artinya apa? Ya ada memang pesantren yang di dalamnya ada kasus-kasus seperti itu. Makanya berhati-hatilah dalam memilih pondok pesantren. Bukan saya mengeneralisir semuanya ya. Karena ada juga yang salah paham. Mengira saya mau menjauhkan umat Islam dari pesantren. Mengira saya mau meredamkan cahaya pesantren. Loh enggak. Justru dengan saya membahas seperti ini tujuan saya memberantas hal-hal yang buruk dari pondok pesantren tersebut. Malu kita. Ya ada terus muncul berita-berita seperti ini. Kalau didiamkan malah akan semakin marak. Makanya kita bahas, kita pelajari modusnya apa sih oknum-oknum seperti ini bisa sampai melakukan seperti itu, sampai ada yang 5 santri, bahkan ada yang puluhan santri. Ini kita pelajari agar orang-orang tahu, agar orang-orang bisa menghindari juga dari hal-hal seperti ini. Semakin banyak yang membahas hal seperti ini, semakin banyak orang yang paham agar berhati-hati memilih pondok pesantren. Jangan cuman karena lihat labelnya pesantren, terus ngelihat ada yang berpakaian surban ini itu udah dicap wah ini 100% benar. Oh belum tentu, lihat dulu isinya, lihat dulu jejak digitalnya, apa yang ada di dalamnya. Dan sudah saatnya pemerintah kita ini turun tangan untuk mengatasi hal ini agar tidak terus-terusan memakan banyak korban. Ya, direview ulang pesantren-pesantren yang ada di Indonesia karena kita lihat dukun aja bisa bikin pondok pesantren loh. Seperti ya kita sebut nama aja seperti Samsudin itu ya. Udah jelas-jelas aktivitasnya perdukunan. Di channel YouTube-nya kita bisa lihat semuanya konten-kontennya perdukunan, tapi bikin pondok pesantren dan ada santrinya. Awalnya bikin padepokan, lama-lama jadi pesantren, lalu membuka donasi ke sana sini, dan anehnya ada juga yang ngasih teman-teman, ada juga donaturnya, kan aneh itu ya. Udah jelas-jelas kayak gitu masih dikasih donasi. Ya semoga pemerintah kita memandang serius hal ini, dan saya nggak peduli apa fitnah kalian terhadap saya. Kalian mau mengatakan saya Wahabi, Salafi Wahabi, mengatakan saya mau memadamkan cahaya pesantren. Wah, Dodi Sefriadi ini mau menjatuhkan citra pesantren, ya terserah kalian lah. Pokoknya saya akan terus mengkritisi hal-hal seperti ini. Ketemu lagi di video berikutnya. Subscribe dan juga loncengnya ditekan sebagai notifikasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.